Halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Dandi Martinus, NIM 18110074, akan mempresentasikan penelitian seminar saya yang berjudul Kajian Penerapan Adaptive Reuse pada Kawasan M-Block Space dengan Studi Kasus Levos M-Block. Ya, kawasan M-Block Space ini dahulunya merupakan bangunan rumah dinas dan gudang milik Peruri, yang semenjak adanya relokasi usaha, bangunan ini menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Tumbuhnya industri kreatif di Indonesia memberi ide kepada Peruri dan PT Ruang Riang Milenial untuk memaksimalkan aset dengan merubahnya menjadi ruang kreatif M-Block. Teknik perubahan fungsi ini merupakan salah satu cara konservasi bangunan yang hanya merubah fungsi dan dilakukan penyesuaian tetapi tidak merubah aspek bangunan secara keseluruhan. Dari penelitian M-Block Space ini diharapkan dapat diketahui bagaimana penerapan adaptive reuse yang dilakukan dan dampak setelahnya. Ya, M-Block Levos ini merupakan salah satu dari keempat bekas gudang yang dahulunya difungsikan sebagai tempat percetakan uang, kini beralih fungsi menjadi M-Block Levos untuk pertunjukan seni. Sebelum melakukan penelitian, saya terlebih dahulu melakukan studi pustaka dari berbagai referensi dan teori yang digunakan sebagai landasan berpikir penelitian. Untuk teori yang pertama yaitu ada teori konservasi. Menurut ICOMOS New Zealand tahun 2010, menyatakan bahwa tujuan konservasi yaitu untuk merawat dan menjaga tempat yang memiliki nilai warisan budaya. Kemudian di sini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelestarian cagar budaya. Yang pertama, harus memperhatikan keaslian bahan, tata letak, teknik pengerjaan, gaya dan bentuk. Yang kedua, tidak banyak perubahan pada bangunan. Yang ketiga, menggunakan metode, teknik, teknologi, dan bahan yang tidak merusak. Kemudian, yang keempat, yang terakhir, pelaksana harus memiliki kemampuan di bidang pelestarian. Teori lainnya yaitu teori adaptive reuse. Adaptive reuse merupakan sebuah cara untuk memperbaiki atau memulihkan bangunan lama bersejarah yang sudah ada agar dapat dipergunakan kembali dan berkelanjutan, sehingga akan dapat memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan terkini dan mendatang. Konsep ini digunakan ketika bangunan tidak dapat lagi difungsikan sesuai dengan fungsi awal bangunan ini. Pendekatan ini memiliki sifat keberlanjutan jika dilihat dari aspek lingkungan dan dapat meminimalisir biaya apabila dibandingkan dengan membangun bangunan baru. Kemudian terdapat teori etika konservasi yaitu minimum intervention. Jadi adaptive reuse ini harus memperhatikan mengenai keaslian bangunan. Di sini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada nilai keaslian bahan, yang kemudian ada keaslian desain, keaslian teknologi pengerjaan, dan keaslian tata letak. Ya, masuk ke temuan penelitian dan pembahasan. Jadi M-Block Space ini berada pada Jalan Panglima Polim, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi Kebayoran Baru ini merupakan kawasan yang memiliki aset kekayaan warisan budaya yang seharusnya dilindungi dan dikembangkan secara hati-hati. Semenjak adanya perpindahan produksi ke Karawang, bangunan rumah dinas ini menjadi kosong dan terdegradasi. Seperti contoh di gambar di atas, mulai banyaknya kerusakan dan mulai banyaknya tanaman liar pada bangunan ini. Sehingga sebagai pemilik aset, Peruri ingin memanfaatkan asetnya ini agar dapat dipergunakan secara optimal. Pada tahun 2019, Peruri bekerjasama dengan PT RRM untuk memanfaatkan aset ini diubah menjadi ruang kreatif yang bermanfaat bagi generasi milenial. Ya, dari ke-16 rumah dinas ini diubah menjadi barisan tenan yang bergerak di industri kreatif. Kemudian keempat bekas gudang ini dialihfungsikan menjadi music hall, bar and resto, creative hall, dan M-Block Market. Perlu diketahui, bangunan M-Block Space ini belum terdaftar sebagai bangunan cagar budaya, tetapi kawasan Kebayoran Baru telah ditetapkan sebagai kawasan pemugaran berdasarkan SK Gubernur tahun 75. Maka dari itu, tim perencana berinisiatif untuk menganggap bangunan ini sebagai bangunan cagar budaya dengan berhati-hati dalam perencanaan dan perancangan M-Block Space. Bangunan ini juga layak untuk dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya dengan melihat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 92 tentang cagar budaya. Dikarenakan bangunan ini sudah berusia 50 tahun dan memiliki ciri khas arsitektur jengki pada masanya.
Ya, kemudian kita akan menganalisis M-Block Space ini setelah mengalami penerapan adaptive reuse. Ya, M-Block Space ini memiliki jiwa dari M-Block Space ini berada di industri kreatif musik. Maka dari itu, gudang satu ini dianggap sangat penting yang di adaptive reuse menjadi concert hall. Oke, untuk analisis pertama yaitu pada bagian fasad bangunan. Fasad bangunan ini terlihat pada gambar dipertahankan sebagaimana aslinya sehingga bangunan ini memang terlihat seperti gudang pada bagian eksterior bangunan. Kondisi fasad bangunan ini berjaya jengking ini masih cukup baik sehingga dipertahankan. Untuk perubahan pada fasad bangunan ini terdapat sedikit perubahan, sedikit penambahan, yaitu penambahan kanopi agar terhindar dari hujan dan panas. Kemudian terdapat pengecatan ulang sesuai dengan warna aslinya. Ya, di sini dapat dilihat before after setelah mengalami adaptive reuse pada sisi samping bangunan dan belakang bangunan. Ya, karakter arsitektur jengki ini masih tetap bertahan. Bahkan ketika lihat dari luar, eksterior bangunan ini seperti bangunan dengan fungsi gudang. Tetapi ketika kita masuk ke dalam interior bangunan, bangunan ini merupakan bangunan levos atau concert hall. Maka dari itu dapat disimpulkan intervensi yang dilakukan tidak merubah karakter wajah bangunan aslinya. Kemudian pada bagian entrance menuju music hall, terdapat dinding yang dilubangi sebagai akses menuju music hall. Hal ini bertujuan agar pengunjung tidak perlu memutar jauh menuju area bekas gudang, dikarenakan adanya tembok tinggi perantara antara bangunan rumah dinas dan bangunan bekas gudang. Tujuan yang kedua yaitu agar adanya koneksi visual dan tidak terlalu masif. Jika pada lorong tidak diberi bukaan, secara psikologis akan berkesan seram. Seperti dalam hal ini, melubangi dinding diperbolehkan dengan persyaratan tidak merubah struktur utama. Sehingga ketika pada nantinya akan dikembalikan seperti awal, dinding ini dapat dikembalikan seperti semula. Analisis selanjutnya yaitu pada elemen lantai. Jadi lantai levos ini tidak berubah, sehingga dapat dilihat pada gambar masih terdapat noda tinta yang sengaja dibiarkan agar memberikan jejak sejarah mengenai masa lalu bangunan ini. Lantai levos pada bangunan ini menggunakan material tegel berwarna kuning dan pada toilet menggunakan tegel berwarna hitam. Kemudian analisis pada struktur dan interior. Pada kondisi awal interior sebelum adaptive reuse masih cukup berantakan dikarenakan bangunan ini cukup terbengkalai cukup lama semenjak adanya relokasi usaha. Di sini dapat dilihat terdapat peninggalan barang produksi yang tidak terawat, tetapi mesin ini sudah dipindahkan dan disimpan oleh pihak Peruri dan sisanya dipamerkan pada gudang 3. Ya, bangunan ini menggunakan struktur atap pelana dengan bergaya jengki dengan struktur kuda-kuda baja. Bangunan ini tidak ada perubahan struktur, hanya terdapat penambahan lapisan akustik pada dinding interior bangunan. Sumber pencahayaan bangunan ini menggunakan pencahayaan buatan, yaitu lampu spotlight. Kemudian dapat dilihat pada bagian dinding terdapat kerusakan yang sengaja dibiarkan untuk memperlihatkan karakter bangunan. Kemudian juga pada interior di artist room terdapat peninggalan berupa panel yang menjadi penambah estetika interior yang menjadi saksi sejarah bangunan ini bahwa bangunan ini pernah berfungsi sebagai gudang percetakan uang. Ya, kemudian pada area toilet terdapat penambahan berupa lapisan keramik berukuran 2 x 1 mm untuk menghindari lembab dari air. Kemudian pada bagian artist room 1 terdapat bukaan berupa jendela yang sengaja dipertahankan sebagai sirkulasi udara alami. Kemudian pada ruang staff di sini dapat terlihat masih terdapat sisa-sisa tinta yang menempel pada pintu yang dipertahankan sebagaimana aslinya. Kemudian pada pintu live house dan toilet masih tetap menggunakan pintu lama bekas gudang, hanya dilakukan pengecatan ulang saja.
Ya, untuk pintu ruang staf lainnya masih bertuliskan terdapat papan nama bertuliskan bagian cetak yang memberikan informasi bahwa bangunan ini di masa lalu pernah difungsikan sebagai gudang percetakan. Kemudian berdasarkan teori kategori intervensi Fisher-Gewirtzman tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa bangunan ini dapat dikategorikan intervensi yang dilakukan, yaitu terdapat penambahan skin akustik tambahan pada ruangan musik hall. Penambahan interior bangunan ini tidak ada perubahan signifikan, hanya berupa penambahan pelapisan akustik, panggung, dan pengecatan kembali. So, dapat disimpulkan intervensi yang dilakukan hanya sedikit merubah karakter interior bangunan. Ya, berdasarkan penerapan adaptive reuse yang sudah dilakukan, penerapan ini memberikan dampak bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi pihak Peruri, asetnya dapat terawat dengan baik dan pihak Peruri dapat membayar pajak tahunan bangunan ini. Yang kedua, bagi masyarakat, fasilitas Creative Hub ini menjadi wadah bagi insan kreatif untuk saling terhubung dan berkarya. Kemudian, diharapkan dengan adanya Live House ini dapat menjadi sebuah rumah baru bagi musisi ternama dan pendatang baru. Kemudian bagi bangunan ini sendiri terdampak sehingga bangunan ini terselamatkan dari pembiaran dan kehancuran, sehingga umur bangunan akan menjadi lebih lama. Kemudian dampak bagi lingkungan, dengan penggunaan kembali bangunan, sehingga akan menghemat sumber daya dan mengurangi jejak karbon. Kemudian penerapan adaptive reuse ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa bangunan lama bersejarah juga dapat dihidupkan kembali dengan menyesuaikan fungsi yang sesuai pada masa kini dan mendatang. Ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan adaptive reuse yang dilakukan bertujuan untuk menghidupkan kembali aset agar dapat bermanfaat secara optimal dan diubah fungsinya menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini. Berdasarkan penelitian ini, bangunan ini juga mengalami beberapa penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan fungsinya yang baru. Perubahan ini dilakukan seminimum mungkin untuk agar tidak menghilangkan keaslian bangunan. Perubahan ini dilakukan pada bagian eksterior dan interior, tetapi tidak berubah secara signifikan, sehingga karakter interior dan eksterior bangunan tidak merubah karakter bangunan aslinya. Pengimplementasian adaptive reuse ini memberikan dampak positif baik dari pihak Peruri, masyarakat, lingkungan, dan bangunan itu sendiri. Diharapkan dengan keberhasilan implementasi adaptive reuse ini, konsep ini dapat diaplikasikan juga kepada bangunan cagar budaya dan bangunan lama bersejarah lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.